Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ke channel Desain dari Nol. Di sini kita akan mempelajari kembali latihan 14 ya. Di sini kita akan pelajari bagaimana untuk belajar tentang constraint ya. Constraint itu adalah memberikan hubungan antara komponen satu ke komponen yang lainnya. Dengan begini, constraint ini memberikan hubungan pada satu komponen ke komponen lainnya itu ada beberapa macam. Nah, itu kita akan belajar bagaimana mengassembly atau merakit secara simpel dan juga sederhana pada pada pelajaran kali ini. Di mana di sini constraint itu akan mempelajari bagaimana untuk beberapa tipe, tipenya ada matte, ada angle, ada tangent, ada insert, ada symmetry. Nah, di sini kita akan pelajari tentang bagaimana untuk memahirkan assembly tentang constraint dan tipenya tipe matte. Oke, kita mulai belajar dengan membuat satu komponen dulu ya. Kita pelajari dengan komponen seperti biasa, kita klik new. Pastikan pada template ini kita klik panah yang ke samping itu, kita turunkan ke bawah, lalu ketemu ketemu folder yang baru lagi, klik lagi ke bawah, lalu ambil metrik, klik standar milimeter, lalu klik grid. Nah, di sini kita akan membuat kotaknya dulu ya, kotak yang berwarna biru. Kita bikin dulu sketchnya. Kita mulai dari sketch, lalu kita ambil tampak atas ya, exit plane, kita klik. Kita ambil rectangle yang titik pusat, two point center, two point center, lalu ambil titik tengah, geser, kisaran 20 milimeter, tekan tab 20 milimeter. Oke, jadi seperti ini. Lalu klik 3D model, extrude, tingginya sama ya, 20 milimeter juga. Kita bikin seperti bentuk bus. Jadi seperti ini, lalu ambil fillet supaya membentuk suatu sudut yang tumpul, 2 milimeter cukup. Klik di sisi-sisinya, lalu tekan tambah untuk sisi yang lain, sisi yang atas sama sisi yang bawah. Lalu klik OK. Nah, jadi ya, box pertama, mungkin kita kasihkan warna. Kita kasih warna, kita pertama kasih light red, cukup. Kita simpan box 1. Box 1 ya. Terus save as tipenya IPT. Save. Selanjutnya kita ganti warnanya menjadi light gold. Ganti lagi. Mungkin light gray kali. Oke, ini cukup ya. Jangan klik save ini, tapi klik file, save as. Supaya dia membuat suatu file yang baru. Box 2. Save. Oke, sudah jadi ya. Dua file yang berbeda. Nah, selanjutnya kita klik new. Masih dalam metrik. Nah, di sini kita pilih yang assembly, assemble 2D dan 3 dimensi. Standar milimeter, grade. Nah, yang pertama ini adalah halaman utama pada assembly. Kita klik place. Nah, kita pilih yang box pertama tadi. Klik open. Nah, ini adalah file yang pertama ya. Sebelum kita klik ke halaman ini, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita membuat suatu benda yang pertama itu adalah yang fix, yang tidak bisa digerak-gerakkan kembali dan dia tidak bisa membuat suatu pergerakan yang bebas. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum klik di permukaannya, yang pertama kita lakukan adalah klik kanan, ambil place grounded at origin. Ya, seperti itu. Nah, ada bayangan lagi, satu lagi. Ini menandakan dia ingin menduplikasi dari gambar yang pertama. Oke, kita nggak apa-apa. Kita klik. Nah, ada bayangan lagi yang kedua. Kita klik escape. Kita tidak mau lagi buat yang ketiga. Nah, perhatikan di sini karena ini sudah grounded ya.
Nah, beda ya di sini ada tandanya, ada seperti tanda pin ya, artinya ini sudah grounded. Ini tidak ada tandanya, artinya ini bebas, gerakannya bebas. Ini grounded, tidak bisa digerak-gerakkan. Walaupun saya klik dan tahan, saya geser-geser, dia tidak bisa digerakkan. Ini masih bisa digerakkan. Ini artinya sudah grounded. Nah, selanjutnya kita ambil box yang kedua, yang berwarna abu-abu. Ini kita taruh di atas saja, cukup. Oke. Nah, ada bayangan, kita klik escape, batal. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari bagaimana untuk memberikan constraint ya, relationship atau hubungan atau match ya. Match itu adalah pasangan. Nah, di sini kita ambil type ya, kita ambil match. Match ini adalah pasangan. Pasangan-pasangan yang mana mau kita hubungkan gitu. Nah, yang pertama kita hubungkan dari permukaan yang grounded ini, karena dia grounded ya, artinya ini jadi suatu patokan. Adalah menjadi satu patokan yang akan menjadi patokan untuk kita match-nya. Jadi jangan sampai satu patokan itu gerak bebas, tapi pastikan dia adalah gerak yang sudah terjadi grounded atau sudah fix dan mati tidak bisa digerakkan lagi. Oke, kita mulai. Kita pilih constraint tadi ya. Place constraint, kita pilih constraint yang mana, kita pilih type-nya. Type-nya itu adalah matte ya. Terus kita klik permukaan yang ini dan saya ingin memberikan rata sama permukaan yang ini. Kalau saya klik yang itu kan dia rata ya, dia menempel salah satu permukaannya, tapi saya tidak ingin seperti itu. Nah, di sini saya ingin membuat dia sama rata ya, flush. Flush ini artinya rata. Nah, dia sama rata. Artinya dia sama rata dengan permukaan yang satu sama permukaan yang lain. Beda sama dengan hal yang ini, dia itu tetap menyatu, tapi dia saling bertolak belakang. Nah, di sini juga kita buat offset, misalkan 5 mm, ini kita bisa membuat jaraknya 5 mm. Kalau kita klik 0, artinya dia jadi rapat. Oke, kita klik ini saja, klik 0. Nah, saya pilih yang flush, supaya dia menempel, sama permukaannya rata. Lalu klik OK, kita geserkan seperti ini. Lalu karena dia ini belum rata ya, ini masih bisa kita naikkan, turunkan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita klik top, tapi dia ini ratanya adalah permukaannya saja. Nah, tapi dia tidak bisa digerakkan kiri kanan, atas bawah lagi. Tapi dia sudah bisa rata permukaan yang kiri kanan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ketinggiannya masih belum kita ratakan ya. Cara ratakannya sama seperti tadi, kita klik constraint lagi, tetap pilih type-nya adalah matte ya, ini matte. Dan di sini kita pilih yang flush. Kita klik permukaan atas sama permukaan yang atas. Nah, dia akan menjadi rata. Kalau kita klik front, nah dia akan rata seperti itu. Lalu klik OK. Nah, ini dia jadi rata. Oke ya. Selanjutnya kita bikin dia supaya nempel ke depan jadi rata. Contohnya kita klik constraint lagi, sama seperti tadi. Ambil yang matte, kita pilih permukaan ini sama permukaan ini ya. Jadilah dia jadi rata. Kalau ingin kita berikan gap atau jarak 5 mm, dia akan berikan jarak 5 mm. Tapi langkah bagusnya kita berikan tidak ada gap ya, kosong aja. Nah, selanjutnya yang atas bagaimana? Sama ya, sama seperti tadi. Kita ambil constraint, kita tetap match, kita klik permukaan ini dan permukaan sini kita tetap ini ya, bertolak belakang, tapi kita pilih yang flush. Lalu klik OK. Nah, kita klik geser ke atas sedikit, ambil tekan shift sama tekan mouse tengah, geser, jadi rotate. Lalu kita ambil constraint lagi, karena ini permukaannya sudah rata. Jadi kita ambil permukaan yang atas warna merah, sama permukaan bawah yang warna grey. Klik. Ya, dia akan menjadi nempel satu sama lainnya. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya ambil constraint lagi, tetap pilih matte, kita klik permukaan ini dan permukaan ini. Nah, di sini masih yang betul belakang, kita ambil yang flush. Lalu klik OK. Nah, seperti itu. Jadi ya, seperti ini. Kita klik home, maka akan menjadi simple untuk mempelajari bagaimana menghubungkan antara benda satu ke benda yang lainnya dengan menggunakan konsep assembly. Nah, di sini untuk belajar assembly dengan simple dan mudah dapat kita pelajari dengan mudah dengan menggunakan constraint. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.